Pada pagi hari ini manasik dimulai dari jam 8.30 insyaallah sampai jam 3 sebelum sholat asar insyaallah. Jadi ada 3-4 materi yang akan kita ikuti bersama. Bapak Ibu, duyungullah duyungul rahman, mungkin ada yang mengatakan kenapa hanya sekian yang mengikuti manasik, sedangkan grup 5 Februari itu ada sekitar 96 jemaah dan grup 19 Februari itu ada 30 jemaah atau hampir 40 jemaah. Karena ada dari yang grup 5 Februari ini ada dari Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara kalau tidak salah, ada mitra di sana. Alhamdulillah ada sekitar 33 jemaah dan dari Kolaka. Nanti akan bergabung di Makassar sehari sebelum keberangkatan insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu manasik ini selalu memberikan informasi yang update apa-apa aturan yang terbaru yang ada di Saudi Arabia dan yang ada di Indonesia. Bapak Ibu, mungkin tadi saya sudah sampaikan bahwa yang hadir di tengah-tengah kita Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, bukan lagi Kepala Kantor Kementerian Agama, tetapi sudah beralih, khususnya umroh dan haji ini di bawah naungan Kementerian Haji dan Umroh. Itu salah satu penyampaian informasi. Terus terkait di Saudi diwajibkannya vaksin meningitis, dan di Indonesia diwajibkannya vaksin polio. Jadi ada perbedaan aturan di mana kedua-duanya harus kita selesaikan sebelum berangkat melaksanakan ibadah umroh. Kemudian terkait kondisi di Arab Saudi pada saat bulan Februari insyaallah itu cuacanya masih dingin, jadi mohon dipersiapkan, terutama kesehatan kita mohon dijaga, jangan sampai kita baru sampai di Madinah kesehatannya sudah drop. Begitupun juga terkait hotel, mulai dari Desember, Januari, Februari, kondisi hotel di Madinah dan Mekah sangat krodit. Ada juga biasa yang muncul pertanyaan, mungkin pernah berangkat umroh di luar Darmawan tidak mendapatkan tasre roda. Insyaallah kalau di Darmawan kita maksimalkan, walaupun dari muassasah tidak ada tasre roda, akan tetapi dari pihak manajemen memaksimalkan bagaimana jemaah atau Bapak Ibu tetap masuk di roda insyaallah. Bapak Ibu duyungullah duyungul rahman, tadi saya sudah sampaikan bahwa terakhir tanggal 31 April untuk pemberangkatan musim umroh dan masuk musim haji. Alhamdulillah Darmawan diberikan amanah, mudah-mudahan kita bisa tetap menjalankannya dengan baik. Haji reguler Darmawan di tahun 2026 insyaallah ada sekitar 505 jamaah, alhamdulillah. Kemudian untuk haji plus, barusan kemarin 2 hari yang lalu kita menyelesaikan kontrak hotel Madinah, Mekah, kemudian transit, kemudian maktab, transportasi, bus dan pesawat. Alhamdulillah ditutup di angka 193 jemaah haji khusus di tahun 2026 yang insyaallah akan melaksanakan ibadah haji. Semua yang mendaftar di Darmawan insyaallah akan kembali dan jemaah kembali ke jemaah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya masih ingat betul pada saat
kita pertama meluncurkan ambulans gratis. Jadi di Darmawan itu sekedar menyampaikan bahwa di Darmawan itu ada Darmawan Peduli. Di Darmawan Peduli ini terbagi lagi atas beberapa kegiatan. Yang pertama ambulans gratis, yang kedua Jumat Berkah, dan yang ketiga korban kebakaran. Jadi semua bertujuan dari Bapak Ibu berangkat melalui Darmawan, dan ada profit yang kami dapatkan kita kembalikan lagi ke masyarakat yang membutuhkannya. Sebagai laporan, alhamdulillah ambulans gratis di tahun 2025 sudah 135 trip, sudah mengantarkan atau melayani 135 rute. Kemudian Jumat Berkah sudah kita sentuh di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo sebanyak 34 penerima. Selanjutnya korban kebakaran ada di 13 titik, di mana satu titik itu biasa ada satu rumah, ada 2 rumah, ada 3 rumah. Total di 2025 ada sekitar 27 rumah. Dan terakhir korban banjir. Selama 2025 ada 2 titik. Yang pertama 12 rumah, kemudian selanjutnya di akhir tahun kemarin bantuan di Aceh atau Sumatera. Alhamdulillah berkat kepercayaan Bapak Ibu menggunakan PT Darmawan, kita juga aktif untuk memberikan amanah yang Bapak Ibu titipkan di PT Darmawan, supaya masyarakat khususnya Kabupaten Wajo dapat merasakan kehadiran PT Darmawan melalui dari hasil atau pendaftaran Bapak Ibu di PT Darmawan. Tentu di PT Darmawan juga dari awal kita sudah memberikan pelayanan yang prima. Ada moto kita, membimbing dengan tulus, melayani dengan hati yang ikhlas. Tidak serta-merta moto itu keluar tanpa didasarinya sebuah bukti atau legalitas. Membimbing dengan tulus, kita hadirkan 7 pembimbing ibadah yang memiliki sertifikat pembimbing ibadah yang diakui oleh Kementerian Agama. Dan yang kedua, melayani dengan hati yang ikhlas. Kami sudah tekankan kepada seluruh staf yang ada di naungan PT Darmawan, baik Makassar, Sengkang, dan mitra perwakilan atau cabang yang ada di PT Darmawan, mohon dilayani jemaah yang masuk ke PT Darmawan dengan seikhlas-ikhlasnya. Itulah salah satu bentuk moto kita, tetapi kita tetap support dengan legalitas atau keyakinan dari para stakeholdernya. Membimbing dengan tulus, melayani dengan hati yang ikhlas. Sekian, wabillahi taufiq washhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, demikian tadi sambutan dari Bapak Direktur PT Darmawan Tour & Travel. Dan selanjutnya kita ikuti bersama sambutan dari Bapak PLT Kakan Kemenhans Kabupaten Wajo, sekaligus membuka secara resmi bimbingan manasik kita pada hari ini dan juga materi terkait dengan kebijakan pemerintah di haji dan umroh. Dalam hal ini orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rafi As'ad SAG MM MH, kepada beliau dengan hormat Islam. Salam dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana apa yang saya bilang tadi, bahwa saya baru 1
sambutan pertama kali di tempat ini di Kabupaten Wajo, baru mengikuti acara dan sambutan di Kabupaten Wajo ini. Saya bersyukur sekali karena pada hari ini sedianya saya banyak mengurus jemaah haji, di mana jemaah haji kita yang berangkat tahun ini itu 1.924 orang, ya, untuk Kabupaten Wajo. Ini ada perubahan regulasi. Kenapa sehingga Wajo mendapatkan kuota jamaah haji tahun ini melimpah ruah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Karena ada regulasi, perubahan regulasi dari nomor 8, Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, ada perubahan ketiga Undang-Undang nomor 14 tahun 2025 tentang penyelenggaraan haji dan umrah. Ditambah lagi peraturan Presiden nomor 92 tahun 2025 tentang kantor Kementerian Haji dan Umrah. Dengan adanya undang-undang ini, ada perubahan regulasi untuk penentuan jamaah. Ada penentuan regulasi, ada perubahan regulasi. Kemarin itu berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, itu pembagian kuota jamaah khususnya haji, ya, itu berdasarkan umat Islam di satu daerah. Itu misalnya kita punya umat Islam di Wajo ini sekitar 400-an ribu, 1/1000, maka data atau kuota jamaah haji kita itu selamanya kurang lebih 400 orang saja. Tetapi dengan adanya perubahan regulasi nomor 14 tahun 2025, maka pemerintah bersama DPR merubah penentuan kuota itu dari jumlah jamaah di setiap daerah. Dengan adanya perubahan itu menjadi untuk pembagian kuota itu berdasarkan waiting list, berdasarkan jumlah jamaah yang menunggu, ya. Karena banyaknya jamaah yang menunggu di Wajo, maka untuk kuota jamaah kita tahun ini melimpah ruah 5 kali lipat, dari 300 sekian menjadi 1.924. Alhamdulillah. Karena pemerintah melihat bahwa masyarakat Wajo itu banyak sekali masyarakatnya menjadi daftar tunggu, sehingga ada perubahan regulasi. Kenapa ada perubahan regulasi? Karena berdasarkan 2 asas. Yang pertama asas kan, ini kemarin jamaah haji yang dari luar yang mendaftar di Kupang itu banyak pindah ke Wajo atau di Bone. Kenapa? Banyak masyarakat kita yang menganggap bahwa lebih baik saya keluar di daerah Wajo atau di tempat lain karena cepat di perputarannya. Kalau di Wajo hanya sekitar 300-an 400-an, tapi di daerah lain itu sama, tetapi daftar tunggunya itu cepat. Bayangkan untuk tahun ini kita menunggu 15 tahun baru bisa berangkat. Di tempat lain sama dengan di Kupang itu 10 tahun menunggu. Adil tidak? Saya kira tidak. Kita menunggu 15 tahun, di Kupang 10 tahun, sama-sama kita berangkat dan sama-sama menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, sama-sama menikmati dana subsidi sebesar 33 juta lebih. Adil tidak? Saya kira tidak. Karena masalahnya ada yang daftar tunggunya 15 tahun, ada yang 10 tahun, sama-sama kita berangkat. Nah itu pemerintah melihat dari sisi itu. Dari sisi itu, sehingga ada perubahan regulasi.
siapa yang berangkat, siapa yang mendaftar di awal, itulah yang akan diberangkatkan. Jadi ada di daerah lain itu yang sudah berangkatkan 2015, kita baru 2011. Jadi yang berangkat 2015 itu ditunda dulu, dia menunggu kita yang berangkat nanti 2015 sama-sama kita berangkat. Itu namanya asas keadilan dan manfaatnya. Dana kita yang pendaftaran awal haji itu 25 juta itu terus supaya sama-sama kita nikmati bersama. Bayangkan 25 juta kali 15 tahun ada bunganya misalnya. Itulah yang menjadi subsidi, itulah yang menjadi pengurang dari pelunasan haji. Prabowo mengatakan bahwa saya tidak mau tahu, harus kurang dari tahun kemarin. Nah sekarang untuk pendaftaran pelunasan haji itu kurang lagi 2 juta dari 89 juta dikurang 33 juta itu subsidi, dikurang lagi 2 juta menjadi sekitar 48 juta yang harus kita lunasi, dikurangi 25 juta. Jadi pelunasannya tidak seberapa. Artinya misi pemerintah kita, presiden kita itu sudah terpenuhi. Tapi sampai hari ini masih Prabowo itu belum puas. Untuk tahun berikutnya, Prabowo mengingat adanya kampung haji di kampung Indonesia di Mekah. Itu salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah di Indonesia untuk mengurangi dana pelunasan untuk jamaah haji. Itu salah satu solusi. Kendati itu nanti muatannya itu sampai baru sekitar 14 ribuan. Jadi mungkin diharapkan kepada seluruh nantinya yang tour and travel yang memberangkatkan umrah, mungkin saja nanti diwajibkan semua bermalam di sana, hotelnya di sana. Jadi mungkin untuk selanjutnya jamaah umrah itu mungkin pembayaran itu bisa saja kurang untuk tahun-tahun berikutnya setelah kampung Indonesia di Arab Saudi itu, kampung haji Indonesia itu di Arab Saudi itu dibangun selesai. Jadi mulai tahun ini, tahun 2026, pemerintah Indonesia membangun kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Itu salah satu. Prabowo itu mau melihat bahwasannya kalau bisa ya sampai 40 jutaan saja dibayar. Kurang 25 juta berarti sekitar 15 jutaan. Itu maunya. Tetapi kalau melihat pengeluaran yang selama ini kita keluarkan untuk biaya haji, itu saya kira fatal sekali. Jadi sedikit rupa agar supaya masyarakat kita, utamanya yang memaksakan diri untuk pelunasan, itu bisa saja menunaikan ibadah haji dengan layak dan menikmati hasil dari pembayaran awalnya yang 25 juta. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini dengan adanya perubahan regulasi ini membuat kaget sebagian orang, utamanya kita di Wajo, juga di Bone. Karena masalahnya ini daftar jamaah haji kita yang ratusan tadi menjadi ribuan. Kalau tahun 2025 kemarin, kalau kita daftar pada hari itu, daftar tunggunya sampai 40 tahun kalau mendaftar pada hari. Nah sekarang dengan adanya perubahan regulasi, kalau mendaftar di sekarang kurang lebih 26,4 tahun. Bayangkan pengurangan ada sekitar 14 tahun kurang. Nah sekarang itu mengurangi juga masyarakat kita mendaftar di tempat lain. Mengurangi juga karena masalahnya banyak yang menganggap bahwa kalau di daerah lain cepat naik. Nah sekarang itu yang sudah diantisipasi, mengurangi masyarakat kita
di 2 kabupatennya masing-masing. Kalau mana kakak Sulaiman ada datang di kesehatan lupa datang. Jadi saya bilang 1924 jamaah haji sekarang 1924 yang ada masalah. Ada yang sengaja. Biasanya akidah tentuan tok dokuli mar masa ritujuna ati kata degaga mapatu sangalina puami degaga mapasogi sangalina puami ito gaga mapidisi sangalina puami inoria sa todo inoria sa keyakinan, maka itu makna akidah. Bapak Ibu, entre kami di tanah mahacini, apalagi posisinya ibadah, otomatis angka walilopota dengan kanatanan ikupido ibadah an kapunara iblis dan kawan-kawan. Makanya abe mendre itaw di tanah mahacini 2 pamuli. Siapa pamuli? 2. Nomor 1 pamuli puang, nomor 2 pamuli seta. Elias pamuli puang. Irong mendre di tanah mahacini na sa pamuli puang mahaci. Dengan reki Budiriale, dengan reki Amelorayasan, dengan reki Abangkatan, apalagi merendahkan meremehkan orang. Berarti pemilik kue. Saya mohon maaf. Dengan siti mitau mende tanah bacini na sama Amelorayasan. Dengan siti mitau mende tanah bacini karena merasa dirinya berada. Saya mau kita yang ada di sini betul-betul pemelipuan. Jadi itu yang mau diperbaiki dulu. Makanya semua yang ada di sini diberi gelar duyufullah taufolena bukalata. Tapi kemana bola tadi? Dulu. Kira-kira kung ang katutup kabulata bertamu, kung makasing cara na bertamu, makasito ka ba kayo katutunan niyo? Betul ya? Si mani malagni mani mapakiadat mani, makanya ka ba kayo katutunan niyo? Lumpay, makanya. Tapi kung makurang aja atau boleh makira-kira itu. Betul? Apa artinya? Kita sebagai tamu di sana. Kalau mau dijamu baik oleh Allah, maka jadilah tamu yang baik. Apa alih yang kalimaratan? Sumangat tapi sedih kumakasih itu boleh. Tapi kumakurang aja atau boleh sikap tapi bisa diisi macam mati. Jadi pertama boleh puang. Makanya ketika nanti kita menuju ke Mekah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, ipun angkana may nasabak pamulita memang sehingga ilancar kamaran, ilumuaman, imudah kamaran, karena memang Allah rindu dengan dia. Ia takui yang memang kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ia puangkan apa yang diwakatkan dan upana tanya pengalatan yang katai dibaca labbaik Allahumma labbaik kaya pengalatan labbaik wa labbaik kaya itu tanya perhitungan kawin itu. Dan saudara Bapak Ibu, tidak semua orang nyaman perasaannya kalau ada di sana. Kamu tahu tulima cihi, tulima parli, tulima sesa.
ini ada tanaman. Makanya ini konsep pertama. Sebelum meninggalkan tempat ini, meninggalkan daerah kita, perbaiki ini pewakatan. Dengan itu pun, kami dia letak puji-puji riale, bisikan syaitan, maka kita jauh ini wakatan, ini pewakatan, ini wakatan. Ia namilu ifamara, ia namilu ifamaseti sebelum kita menginjakkan diri kita ke tanah suci. Bapak Ibu, ada di sini yang baru berangkat? Ada di sini yang baru berangkat? Ya. Bukan ini dong. Mudah gitu. Ingin sekali. Tanya yang sudah berangkat. Ya, seni mudah di terdengar karena boleh lebih berkenaan kepada yang sudah. Itu tanya. Ya belum pernah berangkat, mager ya seni kapal, mager seni meski kapal, mager. Ya seni mudah ini itu dia pada kata juga, lebih tuh dari itu boleh lebih sudah. Makanya siapa orang yang tidak rindu di tempat ini, semua itu. Makanya Bapak Ibu, pacinya lihat anak pada itu. Apa ibu memancing sikit tahun alau apa ibu mengalahkan budi memancing Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Pengalahkan budi itu simatan tawae dan kali dipancinya deh. Contoh iku silup pagi telo misi batu makun budi ibu egalise telo si batu makun budi silupan dia kata saya lesen. Kedua atau teman dibuat. Yang kedua, posisi pagi kedua si batu mak dibuat. Dia lesen. Makin lesen. Saya baca hebat. Ada masuk. Apa masuk bicara tu? Bapak cik kumala taala. Iku macamnya begini. Itu disebut. Itu disebut. Maka itu yang mau kita bersihkan terlebih dahulu. Itu yang mau kita sucikan terlebih dahulu. Iku anak dan pengetah. Lo kat kasih mempet puan, lo kat kasih mempet puan. Kalau mama nak puan, kemudian kamar nak puan. Ini juga kata puan, lo mama nak puan, lo mama. Ini itu biasa materi yang kata tahu, mempet, tahu. Nah, kita cara mempet, tahu kami ada dosa. Apa ante kayak gimana salah kita kok terus kayak apa tahu sedih. Allah itu maha pemaaf asal waktu nak dapat itu pengalatan bersihkan dulu. Ini kita tak sendiri sekarang. Karena Pak Guru, Pak Guru ni saya ilo ni mana pengalatan. Kacala ni mau aja tak Kata itu pernah Pak Guru ni jadi kalau bicara memang mati ada lalu Pak kacala. Karena jadi apa pun itu cala. Bagi dia bisa tobat. Apa tuh dia cala. Nak tahu alas dia jadi meme. Apa yang tahu dilalui? Coba. Jadi ibu bapak semua yang ada di sini rindu akan tanah suci, maka ini perlu diperbaiki sebelum kita berangkat. Ini waktu. Makanya Tuhan bukan ya. Penanya pertama Tuhan bukan pemuli setan, si bawah pemuli pengalatan. Saya dapatkan langsung ini di menantunya Guru Tak Malik Ustaz Ipan. Saya jadi satu. Kemudian ini syarat saja, saudara debu. Boleh juga begini, boleh juga begini. Kemudian ini, begitu. Oke, benar ya orang. Ada teman-teman aja teman-teman. Rapat ini. Jari jemaah ini rapat ini. Jangan pegang rapat. Sudah pegang. Kemudian tarik ke samping, ke bawah. Jauh gini Pak. Makarapi namanya itu. Oke. Sampai sini.
kemudian ini bagian bawah lagi tengah. Selesai. Oke. Kemudian yang kedua, digeser sedikit Pak. Kalau umpama bagian tengah, maka yang kedua itu bagian samping atau samping kiri pertama, maka samping kanan yang kedua. Kerok. Satu. Nah, kemudian kerok atau gini, para ini dilawan. Syarat. Ini lagi dibagi dua, sekalian bagi dua. Separuhnya bagian atas, separuh dari telapak tangan bagian bawah. Yo dipakai. Bagian bawah. Sorong, sampai siku. Nanti di siku balik dia. Sampai di siku balik. Bagian atasnya lagi. Sampai siku balik. Sampai jangan putus Pak. Usahakan jangan putus. Jangan putus sampai di sini. Yes. Taruh. Sampai siku putar dorong lagi. Untuk perempuan, khusus untuk perempuan yang merasa kalau di samping kiri kanan kita ada laki-laki yang bukan mahram kita, berarti bukan suami kita, bukan bapak kita, bukan anak laki-laki, bukan saudara yang laki-laki, bukan saudaranya orang tua, berarti itu bukan mahram. Maka laki-laki boleh pulang, cowok jangan boleh pulang, laki-laki sabar benar saja, laki-laki saja. Masa di sini radio masa pom itu tidak masuk mahram itu, tidak masuk ibadah, tidak masuk. Untuk perempuan yang mau melakukan tayamum kemudian tidak aman untuk kondisinya dia karena ada lawan jenis yang bukan mahramnya, maka kemudahan dengan kain. Karena ini kan aurat, betul? Ini kan aurat. Lalu bagaimana cara mengukur? Si tayamu kenapa pede? Kadang si gandus kalau wajib tidak. Tapi hanya sebatas ini sampai pergelangan saja. Kemudian atau ini seperti ini Pak. Kemudian paham? Kira-kira tadi yang bunyi? Tidak ada bunyi. Jadi mana itu? Makurai. Ye paling pagi. Kalau kondisinya ada yang bukan mahram tak keberani, kumakun relo kumana muat. Ada yang mau dijaga. Tahu? Modelnya kayak pasokui. Kumakun relo kumana mana tahu? Makun itu kami kita apa kerok. Makanya kita yang tapi kalau kita khawatir ada yang melihat ini aurat maka puas itu selesai. Aman kalau lagi yo mulai pakai ya lagi sudah lain aja kalau kayak yang pakai ya waktu kita tangan aku lebih pasal tapi enggak roh namanya urai ya roh angka bapak pasti ibadah bapak putih berarti mato bapak tahu ke bapak ke berarti mato jika bapak nomor nabung ko jadi to urai ya ajaran langsung para pakai yang penting yang penting hari yang penting yang penting tapi ya itu ya ya tuh orang tuh apa kira nanti itu dah ya kalau masih dilarang maka sih dah ya nanti apa pun apa jadi apa dia terima apa kalau di Indonesia
selor kapal bapak adalah celeng. Ayo bahaya ada di situ nama dia. Akan tutup hiburannya. Nah, makanya lo harus malapi-lapi malapi-lapi Batami Batami. Jadi pas dulu campak aja pada campak. Tapi di sini baru dia pernah kena pakai, dicoba-coba betul kali ini tapi itu tes-tesnya di mata. Di mata kan yang ini kok kota mata kan. Nah, kau kan pakai ihram tala, lagi masa banyak mengirim matu apa pakai dia apa? Kalau mata kali kalau iseng mau nah itu di bawah ya. Nah satu di atas namanya rida. Nah, ya le capat nih ya salir ni. Salir. Apa ya le ye di pintu biasa. Selesai. Dia nak tu sulara ilalat. Dia nak tu baju diceliwan dia nak. Nama sokong dia tu nama 5. Yang 5 paketan. Perubahan regulasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan regulasi penyelenggaraan haji dan umrah. Jadi alhamdulillah untuk Kabupaten Wajo mendapatkan jamaah 1.924 jamaah. Dari tahun-tahun sebelumnya itu berdasarkan jumlah umat Islam di Wajo itu jadi sekitar 300-400an jatahnya setiap tahun. Dengan perubahan regulasi menjadikan Wajo jadi jamaah terbesar di Sulawesi Selatan. Jadi menjadi pertamanya 1.900 dan alhamdulillah sampai hari ini 1.924 jamaah. Dengan adanya perubahan regulasi berdasarkan waiting list di setiap daerah. Jadi Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Wajo mengucapkan selamat kepada masyarakat Wajo utamanya mendapatkan kuota jamaah yang lebih besar dan terbesar di Sulawesi Selatan dan Kabupaten Wajo. Sekian. Insyaallah PT Darmawan ini akan kuat, akan tetap eksis di mengurus jamaah dan saya yakin PT Darmawan Tour and Travel dengan melayani dengan baik, bijak dan menyempurnakan ibadah para jamaah membuat PT Darmawan semakin eksis dan semakin jaya. Travel yang berizin akan kami pisahkan dengan yang tidak berizin. Yang tidak berizin kami ekspos juga bahwasanya ini tidak bisa tidak bisa dilakukan untuk pemberangkatan haji atau lagi-lagi umrah juga. Jadi untuk yang berizin, insya Allah kami juga sosialisasikan ekspos bahwasanya yang sah, yang berizin, yang bisa dilakukan untuk pemberangkatan haji dan umrah, yang ada izinnya yang dilaporkan di Kementerian Haji dan Umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hari ini PT Darmawan kembali melaksanakan manasik umroh untuk pemberangkatan bulan Februari 2026 sebanyak 125 jamaah yang akan berangkat, pertama di tanggal 5 Februari, yang kedua di tanggal 19 Februari dan akan dapatkan bulan suci Ramadan di 2 kota suci yakni Madinah dan Makkah. Jamaah dibekali dengan materi manasik, diantaranya akidah untuk membangun niat beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fikih karena di sana pelaksanaan ibadah kondisinya berbeda dengan yang ada di negara kita sehingga ada perlu penajaman khusus beberapa teknik termasuk cara berwudu yang tidak batal meskipun bersentuhan dengan lawan jenis, termasuk diantaranya adalah sholat di atas pesawat. Dan juga jamaah dibekali dengan materi manasik umroh demi sempurnanya umroh jamaah sehingga bisa menjadi atau memperoleh umroh yang mabrur dan makbul. Serta Bapak Direktur menjelaskan proses keberangkatan selama domisili di Madinah dan selama domisili di Mekah, apa saja programnya, siarahnya dan sebagainya sampai kepulangan kembali ke tanah air. Itu semua kami berikan kepada jamaah demi maksimalnya kegiatan ibadah umroh.
Dan Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, kami menunggu bergabung bersama kami di PT Darmawan Tour and Travel, membimbing dengan tulus, melayani dengan hati yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.